Pernahkah Anda mendengar tentang aset dan liabilitas yang artinya adalah kewajiban, tanggungan, hutang dengan serangkaian penjelasan mengerikan yang akan membuat semuanya menjadi lebih rumit? Oke, mari kita coba memecahkan teka-teki bersama. Jadi, aset adalah sesuatu yang mendatangkan keuntungan, sementara hutang yang mendatangkan biaya. Deposit bank adalah aset dan pinjaman bank adalah hutang. Kelihatannya sederhana, tapi tergantung opini Anda. Hampir semua hal dalam hidup Anda bisa menjadi liabilitas dan aset. Bagaimana bisa? Misalnya, Anda punya mobil, bukan mobil baru, tapi juga bukan mobil kuno. Anda mengendarainya untuk berbelanja atau bepergian untuk bekerja. Mobil harus dirawat secara teratur di bengkel, diservis dan juga harus dicuci, diisi dengan bensin dan juga diasuransikan. Mobil ini aset atau liabilitas? Tidak diragukan lagi. Ini adalah kewajiban karena manfaatnya lebih kecil daripada biayanya. Tetapi bagaimana jika mobil ini adalah salah satu cara Anda untuk mendapatkan uang? Misalnya, Anda adalah seorang sopir taksi dengan mobil pribadi Anda. Atau bisnis Anda mengharuskan Anda untuk bepergian ke pedalaman, membuat kesepakatan baru dengan menggunakan mobil. Di sisi lain, Anda tidak memiliki pendapatan tanpa mobil. Apakah sekarang mobil menjadi aset? Kemungkinan besar ya. Meski tidak begitu spesifik, untuk mengetahuinya dengan pasti, sebaiknya ambil pulpen dan menghitung hal-hal berikut ini. Berapa banyak uang yang akan Anda keluarkan untuk mobil Anda selama setahun? Berapa biaya sewa mobil dengan kelas yang sama? Dan kemudian, bandingkan hasilnya. Perekonomian itu tidak mudah kan? Mari kita coba dengan cara yang lain. Hampir semua kenyamanan dan hal-hal yang mendatangkan kesenangan duniawi merupakan sebuah pengeluaran materi. Mobil yang mahal, rumah yang nyaman, peralatan modern tidak menghasilkan pendapatan dan justru malah membutuhkan biaya-biaya bukan? Untuk perawatan dan perbaikan misalnya. Ngomong-ngomong pakaian, makanan, dan aksesoris bukanlah liabilitas atau aset sama sekali. Tetapi itu adalah pengeluaran rumah tangga. Tapi segalanya menghabiskan pendapatan dan hanya membawa sedikit kesenangan. Kesenangan itu adalah asetnya. Apartemen sewa, laptop yang powerful untuk bekerja, smartphone keren. Seandainya penghasilan Anda sebagai seorang blogger, maka secara langsung bergantung pada kualitas konten. Apakah Anda mengikuti logika? Apakah itu berarti Anda tidak boleh memiliki hutang? Ya, tidak mungkin sepertinya. Tapi, untuk apa Anda menghasilkan uang jika Anda tidak dapat hidup nyaman menikmati uang itu? Penting untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Faktanya, jika hutang Anda jauh lebih besar daripada aset Anda, maka misalnya Anda bekerja di kantor dan mendapat bayaran $1.000, $500 yang Anda belanjakan untuk pengeluaran sehari-hari seperti pakaian, makanan, sewa, dan Anda tidak memiliki aset. Anda pikir Anda mampu membeli mobil secara kredit dengan gaji sebesar itu? Sekarang Anda harus menambahkan pengeluaran baru, $200. Ditambah pembayaran kredit $50 dan $200 untuk kredit itu sendiri. $50 tersisa untuk hadiah untuk kerabat, bar, perjalanan, dan sebagainya. Tentu itu terlalu sedikit. Dan terlebih lagi, pada saat Anda menggadaikan mobil tersebut akan menjadi lebih murah, kira-kira 30%, dan Anda tidak dapat menjualnya dengan harga yang sama. Jadi, apa yang harus dilakukan? Lihatlah masalah ini dari sudut yang berbeda. Apakah $200 per bulan cukup untuk naik taksi ke kantor Anda? Oke, Anda menghemat $250. 50 diantaranya harus dialokasikan untuk hadiah dan kunjungan ke bar bersama teman-teman Anda. Jumlahnya mencapai $100. Dan $200 harus disetorkan ke akun Anda setiap bulan. Totalnya harus $1.200 per tahun. Dan sedikit lebih banyak, sekitar 2%, tapi itu tergantung pada bank. Hasilnya, Anda mendapatkan 1. Kenyamanan, naik taksi. 2. Lebih banyak uang untuk hiburan. 3. Tidak terlalu merepotkan dengan memelihara mobil. 4. Keuntungan poin pertama berlaku setiap hari. Ada beberapa opsi lain, misalnya Anda dapat menghemat uang dan membeli mobil yang lebih murah secara cash, tidak secara kredit atau bahkan menyewa, atau justru dengan bersepeda jika jaraknya tidak terlalu jauh. Apa yang harus Anda lakukan jika Anda sudah memiliki hutang dan Anda baru menyadari betapa mahalnya itu untuk Anda? Bagaimana jika mobil tersebut sudah dibeli tetapi membuat Anda mengeluarkan biaya yang lebih banyak? Tanyakan pada diri Anda pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa Anda membutuhkan mobil? Dan dapatkah Anda menggantinya dengan yang lain, misalnya motor, sepeda,
atau kendaraan umum. Perkirakan biaya Anda. Berapa banyak uang yang akan Anda keluarkan untuk cicilan tertentu? Bisakah Anda mengeluarkan uang sebanyak itu? Apakah Anda ingin menghabiskan uang sebanyak itu? Bergantung pada jawabannya. Akan menjadi jelas. Dan yang pasti, teori ekonomi mengatakan bahwa aset harus dilipat gandakan dan kewajiban ditarik. Artinya, kalau menyewakan apartemen harus direnovasi agar lebih mahal. Jika Anda memiliki kredit, itu harus dibatalkan secepatnya. Tapi sangat disayangkan bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang ada dalam teori ekonomi. Tulis komentar hutang apa yang tidak akan Anda tarik. Atau mungkin Anda memiliki beberapa aset yang pernah menjadi tanggungan. Beritahu kami bagaimana Anda berhasil melakukannya.